Di mana akal sehat sebuah kaum ketika mereka yang menyerukan kepada revolusi akhlak adalah kaum yang terbukti dengan seburuk-buruknya akhlak dan moral. Saya menyerukan dan mengajak kepada seluruh umat Islam Indonesia, ayo sama-sama revolusi akhlak. Haruskah kalimat takbir digunakan oleh para pengkhianat bangsa yang menghendaki kerusakan, perpecahan, yang menunggangi nama agama? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Membela Islam. Di mana akal sehat sebuah kaum ketika mereka yang bertakbir membesarkan nama Allah, Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, tidak mau diajak revolusi akhlak, sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia. Sudah takbir. adalah kaum yang melakukan kerusakan, kemungkaran. Saya kira setiap tahun Pak Kapolri menyampaikan bahwa setiap ormas dilarang melakukan sweeping. Kami sangat setuju itu. Tetapi kalau misalkan kemungkaran tetap dibiarkan oleh pihak berwenang, kami akan terus bersweeping. Konsekuensi apapun yang terjadi oleh kami. Mengarahkan celaan-celaan, makian-makian kepada penguasanya. Biar kepada presiden goblok, kurang ajar, sampai dianjing-anjingkan, itu kurang ajar. Dajjal istananya menjadi istana iblis. Jangan pernah mengakui kekuasaan siapapun, kepemimpinan siapapun yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman. Lebih baik rezim zalim dan curang ini yang bubar dan segera bubar daripada harus NKRI yang bubar. Indonesia di antara negeri-negeri lain di muka bumi adalah kaum yang mendapatkan kemerdekaannya dengan bambu runcing dan kalimat takbir. Sementara negeri-negeri lain hanya mendapatkan kemerdekaannya berdasarkan pemberian dari penjajah. Indonesia mendapatkannya dengan bambu runcing dan kalimat takbir. Haruskah kalimat takbir digunakan oleh para pengkhianat bangsa yang menghendaki kerusakan, perpecahan, yang menunggangi nama agama? Membela Islam. Haruskah nama salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia digunakan oleh kaum yang dengan itu mereka merusak fasilitas umum, hak umat, dan dengan itu mereka mengatasnamakan agama? Rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sungguh tragedi bagi akal sehat negeri ini. Serahkan senjata. Baik, kita akan bawa senjata, kita serahin. Kita serahkan sebagian senjata kita. Kita simpan sebagian yang lain untuk jaga-jaga. Sudah. Kira-kira jelas tidak? Nggak bisa, saudara. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Ayo revolusi sekarang juga. Apakah penguasa kita lebih rusak dari Fir'aun sehingga tidak lagi kata-kata lembut yang kita gunakan untuk menegurnya, tapi kata-kata kotor, makian, cacian kepadanya? Presiden goblok, kurang ajar, sampai dianjing-anjingkan, itu kurang ajar. Dajjal istananya
menjadi istana iblis. Umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir. Ayo revolusi sekarang juga. Kami berlepas diri dari kaum yang melempari para aparat dengan batu dan panahan. Dengan itu seraya mereka bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mana yang mereka sanjung dengan salawat mereka? Sesungguhnya Nabi SAW melarang tindakan demikian. Dia sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal. Kadang-kadang kita bergetar, sedikit takut lawan musuh. Musuh lebih takut dari kita, saudara. Sampai terkencing-kencing. Nabi bersabda, "Man arada an yansaha sultan," barang siapa yang hendak membawakan nasihatnya kepada penguasa, falyakhudh biyadi, maka agar dia ambil tangannya. Melindungi penistaan agama, betul. Betul. Jangan korbankan negara hanya untuk seorang Ahok. Jangan korbankan kepentingan bangsa hanya untuk saudara kepentingan seorang kafir. Yakhlu bih, dan berdua-dua dengannya. Fa in qabila minhu fadha, apabila penguasa tersebut menerima nasihatnya, maka alhamdulillah. Demi Allah, saya dan keluarga siap setiap saat untuk menghadapi mati syahid, ya. Kami tidak akan pernah mundur selangkah pun juga. Wa illa, namun apabila penguasa tersebut tidak menerima nasihatnya, faqad adda alladhi ma alaih, maka ia telah menunaikan kewajibannya. Dia tidak memiliki hak memaksa kepada para penguasa. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu. Siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap tidak? Siap tidak? Dengan adab dan baik, seraya bersalawatan, mereka lakukan keburukan, kerusakan di muka bumi itu. Seraya bersalawat atas nama Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mana yang mereka maksudkan dengan salawat mereka itu? Gelombang rakyat dan Sabang sampai Merauke akan melawan segala ketidakadilan. Orang-orang mati di antara mereka sebut dan mereka syiarkan dengan nama mati syahid. Sofyan bersama saya kata Rasulullah, Lutfi bersama saya kata Rasulullah. Gaddafi ini saya saksi, beliau suka nganterin saya, beliau suka nganterin saya kemana-mana ngawal juga. Subhanallah, mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat jalan Ahmad Sofyan. Selamat jalan Muhammad Suci Gaddafi. Selamat jalan Faiz Ahmad Subur. Selamat jalan Andi Ostiawan. Selamat jalan Lutfi Habib. Dikarenakan tindakan yang mereka lakukan katanya adalah jihad fisabilillah. Sungguh para aparat yang berjihad menghalau kalian yang hendak membuat pintu kerusakan dan fitnah pada umat. Aparat yang berjihad, bukan mereka. Mereka sudah bersama Rasulullah dengan kematian yang husnul khatimah, bukan cuma husnul khatimah, syahid semuanya. Amin. Antum semua menang dan senang. Amin. Di sisi Allah yang Maha Penyayang. Ya Rabbi. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Adapun yang mati di antara mereka sebagaimana Rasul katakan, man mata wa laysa ala unuqihi bai'ah. Di sabda lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min at-ta'ah, barang siapa yang membangkang kepada penguasa kalaupun hanya sejengkal, summa mat, kemudian dia mati dalam keadaan itu, mata mitah jahiliyah, dia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Syahid apa yang mereka maksudkan? Maka itu saya tanya umat Islam, apa perlu takut sama musuh? Siap berjuang, siap mati di jalan Allah. Takbir. Walaupun harus mati bersimpah darah, kita akan tetap tegakkan Islam di bumi Indonesia, saudara. Takbir. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Iya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul?
Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya serbu yang punya pistol habisin. Apakah presiden kita kafir? Gak usah ngaji kesini deh, geli. Ngajinya yang berjemur barengan di Monas aja sono. Apa yang baik dari ISIS kita akui baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Yang begitu mudah mengatakan kafir. Ini presiden kita Muslim beneran udah. Penguasa kita Muslim, kecuali emang agamanya non Muslim, agamanya non Islam, ya udah berarti non Muslim dia. Ya Allah, jika ada di antara umat Islam yang ada di Jakarta ini yang sudah dinasehati ulama agar jangan memilih pemimpin kafir, tapi dia tetap bandel, ya Allah, tapi dia ingin melawan Engkau, dia ingin melawan daripada fatwa ulamanya, ya Allah, dia sengaja memilih orang kafir sebagai pemimpin, dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu, ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah. Pemerintahan kita pemerintahan Islam udah. Walaupun menerapkan hukum lain selain hukum Islam, iya itu kekurangannya. Tapi apakah dengan itu menjadi pemerintahan kafir? Tidak. Pemerintahan Islam dengan segala kekurangannya. Apalagi akhi, ente nih. Ayo revolusi sekarang juga. Revolusi akhlak untuk selamatkan NKRI, betul? Betul? Dalam rangka menuju Indonesia berkah, betul? Setuju revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Karena itu kepada semua umat Islam, mulai hari ini saudara kita revolusi akhlak. Dan ayo revolusi, sekarang juga. Ayo revolusi. Rukun Islam ada berapa? 5-5-nya dikoordinir sama pemerintah. Ente masuk Islam, diatur nggak perubahan KTP sama pemerintah? Sholat, diatur nggak waktunya sama pemerintah? Dikasih tahu nggak waktu sholat pakai teropong dan lain-lain? Puasa, diatur nggak sama pemerintah? Tanggal berapa mulainya, ini tanggal berapa, terus sholat Idul tanggal berapa? Diatur nggak sama pemerintah? Diatur. Udah gitu, zakat diatur nggak sama pemerintah? Badan anda zakat. Haji diatur nggak sama pemerintah? Diatur sama pemerintah, dikoordinir. Rukun Islam dikoordinir. Ente masih mau kafirin, yang Islamnya yang mana dong? Ada nih jahil-jahil demikian berkata, sesungguhnya pemerintahan Inggris lebih Islami daripada pemerintahan Indonesia. Kami dari kota suci Makkah Al-Mukarramah sepakat untuk tetap komitmen dalam perjuangan menuju perubahan. Musuh punya pistol, kita nggak punya. Pistol Colt itu pelurunya cuma 6, betul? Kalau ditembakin belum tentu semuanya meletus. Jangan-jangan meletus di tangan, saudara. Kalau meletus semua belum tentu kena semua, saudara. Kalau kena belum tentu mempan, saudara. Apa? Saya nggak pusing kok. FPI mau dibubarin, saya nggak pusing. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan. Nggak apa-apa. Besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Singkatannya sama FPI. Bubarin FPI, kita bikin lagi dari Front Pembela Islam jadi Front Pemersatu Islam. Disingkat FPI lagi.